Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan Miss Khairun. Hari ini insya Allah kita akan membahas soal tantangan persiapan PAS Matematika untuk kelas 6. Mari kita simak. Check it out. Bismillah. Oke. Ini adalah soal yang sudah kalian kerjakan sebelumnya ya. Mari kita bahas bersama-sama. Nomor 1. Hasil dari 4,9 ditambah 3/7 dikali 21. Soal operasi hitung campuran ya ini. Mari sama-sama kita bahas penyelesaiannya. Oke. Lihat pertama kali yang harus kita lakukan adalah menghitung operasi perkalian. Ya, di sini ada penjumlahan dan perkalian, maka yang harus kita hitung lebih awal adalah perkaliannya. Ingat ya. Mari kita hitung bersama-sama. 3/7 dikali 21. Kita tuliskan kembali 4,9. Oke. Ditambah 3/7 dikali 21. Ini yang akan kita hitung ya. Sekali lagi, ini akan kita hitung. Boleh kita hitung langsung di sini saja ya. Biar lebih simpel. Oke. 3/7 dikali 21. 21 dibagi 7. 21 kelipatan 7 ya. Kita dapat langsung mencoretin. 21 dibagi 7 sama dengan, yes, 3. 7. Habis? Ya, 7 dibagi 7 dengan 1. Tersisa 3 dikali 3. Berapa 3 dikali 3? Benar sekali. 3 dikali 3 adalah 9. Maka kita tinggal menghitung, menjumlahkan 4,9 ditambah 9. Kalau kalian lupa, operasi hitung penjumlahan untuk desimal, kita harus meletakkan bilangan satuan dengan bilangan satuannya. 4 adalah bilangan satuan, ditambah 9. 9 juga merupakan bilangan satuan. Maka angka 9 diletakkan di bawah angka 4. Ditambah. Kalau mau kalian tambahkan koma, kemudian 0 juga boleh. Ini hanya opsional ya. 9 ditambah 0 sama dengan 9. 4 ditambah 9 sama dengan 13. Ingat, untuk penjumlahan desimal, komanya harus sejajar. Komanya kita tuliskan. Baru 13. Jadi hasilnya adalah 13,9. Oke. Alhamdulillah, mudah sekali kan? Kita langsung dapat hasilnya. Waktu itu ada yang pernah bertanya kepada Miss Sharon, Miss, aku masih bingung dengan perkalian pecahan yang dicoret-coret, Miss. Oke, Miss akan coba jelaskan sedikit di sini ya. Misalkan, kita punya angka 2/3 dikali 6. Ya. Bagaimana sistem coret-coret itu? Oke, 6 di sini, kalau hendak kita jadikan sebagai pecahan juga, maka dia memiliki nilai penyebut sama dengan berapa? Yes, 1. Bilangan bulat itu memiliki penyebut sama dengan 1 ya. Semua bilangan bulat. Karena 6 dibagi 1 hasilnya tetap 6. Tidak merubah nilainya. Oke. Kita tuliskan di bawahnya ya. 2/3 dikali 6/1. Oke. Kemudian kita gabungkan 2 untuk perkalian pecahan, maka konsepnya pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut kan ya. Kita satukan dulu saja. Bentuknya menjadi seperti ini. Oke. Nah, kita lihat di sini ada 2 dikali 6, 3 dikali 1. Kita bisa lebih memahami ya ketika dia digabungkan insya Allah. Karena artinya 2 dikali 6 dibagi 3 dikali 1 kan ya. Kita lihat di sini ya untuk dapat melihat kenapa bisa dicoret-coret.
Atas dibagi bawah ya, pembilang dibagi dengan penyebutnya. Di sini, angka yang dapat dibagi dengan angka 3, kalau satu kan tidak akan mengubah nilai ya, maka kita cari angka yang dapat dibagi dengan angka 3 adalah angka 6. Ya, yang tadi ini, 6. 6 dibagi 3 sama dengan, yes, 2. Maka kita bisa coret di sini. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maka hasilnya tinggal 2 dikali 2 dibagi 1 sama dengan 4. Oke? Oke, ini penjelasan pertama. Atau ada lagi cara yang lain. Penjelasan yang lain yang dapat lebih membuat kita paham insya Allah dengan konsep perkalian pecahan yang penyelesaiannya dengan coret-coret, metode coret-coret ini. Dengan angka yang sama atau dengan angka yang berbeda saja ya. Contoh, misal 3/8 dikali 12. Ya, ingat, dia bilangan bulat memiliki penyebut sama dengan 1 ya. Langsung tuliskan sini saja deh. Oke. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Konsepnya seperti itu ya. Seharusnya. Nah, kita tuliskan, boleh di bawahnya. 3 dikali 12 dibagi 8 dikali 1. Kita kalau hendak mengalihkan, boleh. 3 dikali 12 dulu, 36, kemudian dibagi 8. Boleh dapat hasilnya. Atau untuk mengetahui bagaimana proses pencoretan ini, kita lihat. Kita dapat menyederhanakan pecahan kan ya. Ketika suatu bilangan dikali dengan 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Ketika suatu bilangan dibagi dengan 1, hasilnya di bilangan itu sendiri. Jadi, berapapun bilangan yang dikali 1 atau dibagi 1, maka tidak merubah nilai bilangan tersebut. Nah, untuk menyederhanakan perhitungan, maka kita dapat membaginya dengan 1. Nah, dalam sistem pecahan, 1 itu punya banyak bentuk ya. Berapa saja? 1/1 sama dengan 1. 2/2 sama dengan 1. Ya nggak? 2 dibagi 2 sama dengan 1 kan? Oke. 25/25 sama dengan 1 juga. Semua yang pembilang dan penyebutnya memiliki nilai atau angka yang sama, maka hasilnya sama dengan 1 kan? Jadi, pecahan manapun yang dibagi dengan 1, maka hasilnya adalah nilai pecahan itu sendiri, tidak merubah nilainya. Maka kita dapat membaginya dengan angka pecahan berapapun yang nilainya sama dengan 1 untuk menyederhanakan pecahan tersebut. Di sini ada 12 dan 8. Kira-kira 12 dan 8 bisa sama-sama dibagi berapa? Faktor dari 12 dan 8? Iya, 4 ya. 12 bisa dibagi 4, 8 juga bisa dibagi 4. Maka kita bagi dia dengan 4/4. Yang nilainya sama dengan 1. Jadi tidak akan mengubah nilai operasi di depannya. Nah, kita lihat di sini. 12 dibagi 4 sama dengan berapa? Yes, 3. Good job. Sedangkan 8 dibagi 4 sama dengan? Betul sekali, 2. Itu proses aslinya. Sehingga diperolehlah hasilnya 3 dikali 3 sama dengan 9. Dan 2 dikali 1 sama dengan 2. 9 dibagi 2 sama dengan? Berapa 9 dibagi 2? Ya, 4. 1/2. Ya, pembagian seperti ini bisa dilakukan dengan pembagian menurun. Kita sudah bisa insya Allah ya. Sampai sini jelas, teman-teman? Jadi itu salah satu proses dari mana asalnya metode coret-mencoret ini dalam perkalian pecahan. Ya, oke? Next, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Oke, bismillah. Soal nomor 2. Oke. Tentukan diameter lingkaran jika diketahui jari-jarinya A 9, B 12,5. Oke, kita ambil salah satunya saja ya. Karena caranya sama, kita hanya akan
mengambil salah satunya saja. Oke, misalnya pilih yang B ya, untuk soal ini. Jika jari-jarinya 12,5 cm, maka berapa diameternya? Ini yang ditanyakan. Masih ingat hubungan antara diameter dengan jari-jari? Kita gambarkan di sini. Sebuah lingkaran. Oke, sebentar. Garis dari titik pusat menuju tepi lingkaran. Ini merupakan jari-jari atau diameter lingkaran. Ya, dia adalah jari-jari lingkaran. Lalu, mana diameternya? Diameternya adalah garis yang menghubungkan antara sisi lingkaran dengan sisi lingkaran lainnya yang melewati titik pusat lingkaran. Ya. Jadi, hubungannya, masih ingat? Yes, betul sekali. Diameter lingkaran sama dengan 2 kali jari-jari. Kita sudah bahas berulang kali ya untuk konsep ini. Sehingga kita dapat menghitung diameter lingkaran sama dengan 2 dikali jari-jari. Di sini kita ketahui jari-jarinya 12,5. Maka diameternya dapat kita peroleh 2 dikali 12,5 cm. Berapakah dia? Mari kita hitung. Hitungan biasa ya kalau ini ya. Oke, sebentar. 12,5 dikali 2. 2 dikali 5 sama dengan 10. Good job. 0, simpan satunya. 2 dikali 2 sama dengan 4. Ditambah 1, 5. Oke, good job. 2 dikali 1 sama dengan, yes, 2. Oh, sekarang lihat, hati-hati. Ada tanda koma di sini. Ada berapa angka di belakang koma? Yes, benar. Hanya ada 1 angka nih di belakang koma. Sehingga kita juga harus meletakkan koma di depan 1 angka terakhirnya. Sehingga jawabannya 25 cm. Ya. 25 cm. Untuk lingkaran dengan jari-jari 12,5, diameternya adalah 25 cm. Cukup jelas ya sampai di sini? Oke, insya Allah. Next, lanjut. Soal nomor 3. Tentukan jari-jari suatu lingkaran jika diketahui diameternya A 24 dan B 27. Oke, sekarang yang dicari adalah jari-jari. Ya. Kalau diketahui diameternya 24 atau 27, maka berapakah jari-jarinya? Oke, untuk soal ini misalnya ambil yang B lagi nih. 27 cm. Sama konsepnya dengan yang tadi ya. Kalau diketahui jari-jari berapakah diameternya, maka diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Sedangkan ini kebalikannya. Jika diketahui jari-jari, maka berapakah diameternya? Maka, kebalik, maaf. Jika diketahui diameter, berapakah jari-jarinya? Maka konsepnya adalah jari-jari sama dengan ya setengah dikali diameter. Ya, jari-jari itu kan setengahnya diameter ya. Nih, kalau kalian masih bingung, kita coba gambarkan lagi ya, seperti yang tadi. Sebuah lingkaran. Ini adalah diameternya. Oke. Ingat, diameter garis yang menghubungkan dua sisi lingkaran dengan melalui titik pusat. Ini adalah diameter, jari-jarinya. Ya, dari titik pusat ke tepi lingkaran atau sisi lingkaran. Terlihat ya, jari-jari setengah dari diameter lingkaran.
Oke, lanjut. Kita tinggal masukkan angka-angkanya. Maka sama dengan setengah dikali diameternya kita ambil 27. Oke. Artinya 27 dibagi 2. Ya, setengah dikali 27 artinya 27 dibagi 2. Mari kita hitung dengan penghitungan pembagian menurun. 27 dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, tentu saja. 1 dikali 1 sama dengan 1 dikali 2, maaf, sama dengan 2. Kita kurangi, 2 dikurang 2, 0, 7-nya turun. 7 dibagi 2 sama dengan yang mendekati. 7 dibagi 2 sama dengan, yes, 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. Benar sekali. Tulis di bawah. Kita kurangi. 7 dikurang 6 sama dengan 1. 1 bisa tidak dibagi 2? Tidak bisa. Maka kita tambahkan 0 menjadi 10. Dan di bagian hasilnya kita tambahkan koma. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. 10 dikurang 10 sama dengan 0. Selesai sudah penghitungan kita. Sehingga diperoleh setengah dikali 27 atau 27 dibagi 2 sama dengan 13,5. 13,5 cm. Ya, oke, alhamdulillah. Untuk lingkaran yang memiliki diameter 27 cm, jari-jarinya adalah 13,5 cm. Sampai sini jelas insya Allah ya, mudah sekali. Lanjut, soal nomor 4. Bismillah. Oke. Di soal nomor 4, kita diminta untuk mencari keliling. Tentukan keliling dari sebuah lingkaran yang memiliki diameter. Hati-hati ya. Diperhatikan sekali apa yang diketahui. Yang memiliki diameter 10 untuk A dan B 15. Kita ambil yang 10 ya untuk pembahasan kali ini. Keliling lingkaran. Ingat rumus keliling lingkaran apa? Oh, maaf. Keliling lingkaran. K atau keliling sama dengan apa rumusnya? Ya, 2 dikali pi dikali jari-jari. Atau pi dikali diameter. Ya, pi, ini saya tuliskan bentuk pi-nya ya, maaf. Karena dengan teks tidak bisa menuliskan bentuk pi. Ingat, pi. Simbolnya seperti ini. Yang sudah sama-sama kita ketahui ya. Pi simbolnya seperti ini. Ya, ada 2 nih rumus keliling lingkaran. 2 dikali pi dikali f, atau pi dikali diameter dikali d. Nah, karena yang diketahui pada soal ini adalah diameter, kita langsung gunakan rumus yang kedua saja. Ya, keliling sama dengan pi dikali diameter. Oke, kita masukkan ya. Keliling sama dengan pi dikali diameter. Pi dikali diameter. Nah, ingat, pi memiliki 2 nilai atau 2 bentuk bilangan yang biasa digunakan. Yang pertama adalah 3,14, yang kedua adalah 22/7. Nah, masih ingat bagaimana kita harus menentukan menggunakan 3,14 atau 22/7? Ya, kita harus tahu diameter atau jari-jarinya merupakan kelipatan 7 atau bukan. Jika dia kelipatan 7, maka gunakan pi 22/7, maaf. Sedangkan kalau dia bukan kelipatan 7, maka gunakan 3,14. Kita lihat di sini. 10. Apakah 10 kelipatan 7? Oh, tentu bukan. Maka pi yang kita gunakan adalah yes, 3,14. Oke. Dikali 10 cm. Sehingga hasilnya adalah mudah sekali ya kalau ini ya.
31,4 cm. Nah, ini adalah keliling dari lingkaran yang memiliki diameter 10. Dari mana nih saya bisa 31,4 hasil perkalian 3,14 dikali 10? Oke, kita buktikan ya. 3,14 dikali 10. Nah, kalau untuk perkalian kita tidak perlu menyejajarkan koma. Ya, itu hanya berlaku ketika penjumlahan atau pengurangan saja. 10 dikali 4, 0 dikali 4, 0 dikali 1, 0 dikali 3, hasilnya semuanya sama dengan 0. Boleh kita tuliskan, boleh disimpan. Kita tuliskan saja ya di sini, sudah seperti ini, oke. 0 dikali 4 sama dengan 0, 0 dikali 1 sama dengan 0, 0 dikali 3 sama dengan 0. Kemudian 1 dikali 4 sama dengan 4, 1 dikali 1 sama dengan 1, 1 dikali 3 sama dengan 3. Oke, kita jumlahkan. 0, 0 tambah 4, 4, 0 ditambah 1, 1, 3. Jangan lupa ada koma di sini. Lihat, berapa angka di belakang koma? 1, 2. Ada 2 angka di belakang koma. Maka kita hitung dari belakang, kita akan meletakkan koma dengan membaginya atau meninggalkan 2 angka juga di belakang koma. 1, 2. Maka letak komanya ada di antara 1 dan 4 ya. Sama-sama memiliki 2 angka di belakang koma ya. Sehingga hasilnya adalah 31,4 cm. Angka 0 yang paling belakang dalam sebuah bilangan desimal boleh tidak dituliskan. Oke? Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Next, kita lanjut. Soal nomor 5. Bismillah. Soal nomor 5. Oh, soal nomor 5 kita diminta untuk mencari luas dari sebuah lingkaran. Ya, luas dari sebuah lingkaran dengan jari-jari. Untuk soal nomor 5 yang diketahui adalah jari-jarinya. Oke, apa rumus luas lingkaran? Ya, luas lingkaran sama dengan pi dikali jari-jari dikali R dikali jari-jari dikali R atau dikali R kuadrat juga boleh. Ya, kita langsung masukkan saja ya. Kita lihat dulu. Di sini jari-jarinya kelipatan 7 atau bukan? Yang satu 49, yang satu 70. Oh, ini adalah kelipatan 7. Maka pi yang kita gunakan adalah yes, 22/7 ya. 22/7. Kita ambil soal yang B ya. Yang jari-jarinya adalah 70. Kalau soalnya yang diketahui adalah diameter, maka kita harus menjadikan ya, membagi diameter tersebut dengan 2 sehingga diperoleh jari-jarinya ya. Tapi karena ini sudah jari-jari yang diketahui, langsung kita masukkan angkanya. Dikali 70, dikali 70 lagi. Alright. Sama seperti tadi ya di sini, sama-sama bisa dibagi 7. 70 dibagi 7 sama dengan 10. Oke. Maka sisanya adalah 22 dikali 10 dikali 70. 22 dikali 10 dikali 70. Oke. Berapakah hasilnya? Sebenarnya dalam penghitungan perkalian kita bisa mengambil beberapa trik ya untuk mempermudah atau mengefisienkan waktu dalam penghitungan. Contohnya, misalnya dicontohkan untuk yang ini. Misalnya 22 dikali 10 dikali 70. Kita akan menyimpan angka nolnya terlebih dahulu. Ada 2 angka nol di sini ya, yang akan kita simpan. Pertama 10, yang kedua 70. 10 dikali 70, hasilnya adalah 700 ya. 10 dikali 70, hasilnya ada 700. Ya kan? Ini kalau kita kalikan, 10 dikali 70 hasilnya 700. Nah, 700, nolnya ada 2 kan ya? Kita simpan dulu. Aslinya seperti ini. 22. Akan kita kalikan dengan hasil perkalian 10 dan 70. Dikali 700. Ya, di sini. 22, maaf ya.
dikali 700. Ini tips juga, kita bisa mengalihkan angka yang mudah untuk dikalikan terlebih dahulu. 10 dengan 70 mudah kan ya? Dikalikan ya. Sama dengan 700. Maka 22 dikali 700 berapa? Kita hitung di sini. Untuk angka 700, sementara kita simpan dulu nolnya. Ya, kan harusnya 22 dikali 700. Ya, harusnya 22 dikali 700. Nah, nolnya ada 2 nih 700. Nolnya 700 kita simpan dulu dalam penghitungan. Maka tinggal sama 7-nya. 22 dikali 7. Ini hanya tips atau trik untuk menghitung perkalian ya. Agar lebih memudahkan. Yang kita hitungkan, 7 dikali 2 sama dengan 4. Yes, good job. Simpan 1, 14 maksudnya. Ditulis 4, disimpan 1. 7 dikali 2 sama dengan 14, ditambah 1 sama dengan 15. Maka hasilnya 22 dikali 7 sama dengan 154. Hati-hati, di sini ada 0 yang kita simpan, ada 2 angka 0 yang kita simpan. Maka untuk hasilnya kita tambahkan angka 0-nya. 154. Ini sementara kita tuliskan. Lalu kita tambahkan angka 0-nya. Yang disimpan 2 angka 0 kan? Maka kita tambahkan 2 angka 0 di sini. Jadi 15.400 cm persegi ya, karena dia adalah luas. Alhamdulillah, kita memperoleh hasil dari luas sebuah lingkaran yang diketahui jari-jarinya 70 cm. Jelas sampai di sini? Alhamdulillah. Kita lanjut ya ke soal nomor 6. Bismillah. Soal nomor 6. Oh, soal cerita di sini. Mudah insya Allah ya. Kita garis bawahi atau kita beri catatan untuk soal-soal cerita. Apa sih inti dari soal tersebut? Oke, kita lihat. Pak Ahmad membeli 15,5 kg semen. Kita tandai ya. 15,5 kg semen. Kemudian Pak Ahmad menggunakan, kalau menggunakan berarti semennya bertambah atau berkurang jadinya nih. Menggunakan, ini terpisah, 1/2 kg untuk membuat pot. Lalu, pertanyaannya, berapa kilogram semen yang Pak Ahmad miliki saat ini jika beliau membeli lagi? Membeli lagi berarti bertambah atau berkurang? Membeli lagi semen sebanyak 3,46 kg. Nah, kita sudah menggarisbawahi inti dari soal cerita ini. Kita tinggal menjabarkan ya. Yang pertama, Pak Ahmad memiliki 15,5 kg semen. Yang Pak Ahmad miliki. Ya. Kemudian Pak Ahmad menggunakan ya 1/2 kg. Artinya bertambah atau berkurang nih semennya Pak Ahmad? Ya, karena menggunakan artinya berkurang ya. Dikurang 1/2. Nah, kemudian beliau membeli lagi ternyata. Beliau membeli lagi sebanyak, berarti bertambah ya, 3,46. 3,46 maaf ya. 3,46. Ini adalah kalimat matematika dari soal cerita nomor 6 ini. Nah, kalian ingat ada pecahan-pecahan yang sangat sering muncul dalam pembelajaran matematika. Salah satunya adalah 1/2. 1/2 berapa nilai desimalnya? Ingat? Ya, benar sekali. 1/2 atau setengah. Ya. Itu sama dengan 0,5. Good job. Alhamdulillah. Masih ingat ya? Oh, yang lain. 1/4. Ingat tidak? 1/4 berapa? Bilangan desimalnya? Ya, betul. 0,25. Good job. Ada lagi. Bagaimana dengan 1/3? Ingat, kita pernah membahas ini di kelas ya. 1/3 sama dengan
Yes. 0,33333 tanpa ujung ya. Tapi kita persingkat saja, ambil 2 angka di belakang koma. Jadinya 0,33. Oke, sekarang kita lihat ke soal kita kembali. Di sini ada 7 1/2, maka kita dapat mengubahnya menjadi bilangan desimal untuk angka pecahan 1/2. Untuk bilangan 1/2 kita ubah menjadi 0,5, sehingga dapat kita peroleh di sini, maaf, agak berantakan ya tulisannya, 15,5 dikurang 7,5 ya, ditambah 3,46. Oke, kita hitung satu persatu ya. 5,5 dikurang 7,5. Maaf, 15,5 dikurang 7,5. 15,5 dikurang 7,5. Ingat, penjumlahan dan pengurangan desimal itu harus menyejajarkan tanda komanya. Satuan dikurang satuan, puluhan dikurang puluhan, bilangan atau angka di belakang komanya pun harus sejajar letaknya. Maka angka 7-nya diletakkan di bawah angka 5, karena 5 merupakan satuan. Kalau 1 merupakan puluhan. Oke, 7,5. Seperti ini ya penulisannya. Oke, tinggal kita kurangi saja. 5 dikurang 5 sama dengan 0. Good job. Tanda komanya kita turunkan sejajar. Oke. 5 dikurang 7 tidak bisa ya. Maka kita ambil utuh nih 15 ya. 15 dikurang 7 sama dengan 8. Oke. Kita sudah dapat operasi yang pertama. 8. Boleh tulis 8, boleh tulis 8,0 ya. Kemudian ditambah 3,46. Oke. 8 ditambah 3,46. 8 ditambah, ingat, diluruskan ya, antara satuan dengan satuan. 3 merupakan angka satuan, maka letakkan persis di bawah angka 8,46. Miss, yang atasnya kan tidak ada tanda komanya, memang bisa dihitung. Oke, kita boleh menambahkan angka 0 di belakang tanda koma, agar tidak bingung kalian ya, boleh sekali. Nah, sehingga sudah sama ya, sama-sama memiliki 2 angka 0 di belakang koma. 0 ditambah 0 sama dengan 6. 0 ditambah 4 sama dengan 4. Kemudian terakhir, 8 ditambah 3 sama dengan, oh iya, jangan lupa, komanya sejajar kita turunkan. 8 ditambah 3 sama dengan 11. Maka hasilnya adalah 11,46. Ingat, penyebutan angka di belakang koma satu-satu ya disebutnya. 11,46 kilogram. Alhamdulillah. Mudah sekali kan? Alhamdulillah. Oke. Next, kita lanjut soal nomor 7. Bismillah. Soal nomor 7. Oke, ada gambar di sini. Yang ditanyakan adalah tentukan diameter dari lingkaran berikut. Oke, kalian sudah melihat? Ini merupakan unsur lingkaran apa? Dia adalah jari-jari. Kalau diketahui jari-jari, maka dapat diketahui atau dapat kita cari, dapat kita tentukan diameternya tentunya. Ingat tadi, diameter sama dengan 2 dikali jari-jari. Maka tinggal kita masukkan saja. 2 dikali 7,3. Oke, kita hitung menurun ya. Untuk bilangan yang angkanya lebih banyak, sebaiknya kita tuliskan di atas agar mudah dalam melakukan penghitungan ya, mempermudah penghitungan. 7,3 dikali 2. Oke, ingat ya, kalau perkalian tidak perlu meluruskan koma. Langsung kita hitung, 2 dikali 3 sama dengan 6. 2 dikali 7 sama dengan 14. Oke. Kita lihat di mana letak komanya. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 1. Maka hasilnya pun harus ada 1 angka di belakang koma. Sehingga komanya ada di
antara 4 dan 6. 14,6. Oh, alhamdulillah mudah sekali ya. Kita langsung dapat mengetahui diameternya adalah 14,6 cm. Oke, lanjut. Soal nomor 8. Soal nomor 8. Tentukan luas dari bangun datar berikut ini. Ini bangun datar apa ya? Ingat? Coba. Kalau kita tambahkan garis bantu nih, kita sempurnakan ya. Menjadi, anggap lurus ya, sebuah lingkaran. Anggap ini garisnya lurus membentuk lingkaran utuh. Dia seberapa lingkaran ini? Garisnya seperti ini. Ada 4 bagian lingkaran, yang diarsir ada 1. Maka nilainya, 1/4. Good job, alhamdulillah. Ini adalah 1/4 lingkaran ya. Kalau diketahui 1/4 lingkaran dengan jari-jarinya nih, 16 berarti merupakan jari-jari lingkaran ya. 1/4 lingkaran dengan jari-jari 16, maka kita akan dapat menentukan berapa luasnya. Ya, luas dari 1/4 lingkaran. Ingat kan tadi rumus luas lingkaran? Rumus luas lingkaran adalah ya Pi dikali R dikali R. Maka kita tinggal tambahkan nih, karena ini 1/4 lingkaran, 1/4 lingkaran. Kita tambahkan 1/4 di depannya. Dikali Pi dikali jari-jari atau R. Dikali lagi dengan jari-jari atau R. Lalu tinggal kita masukkan saja angka-angkanya. Lihat, 16 kelipatan 7 atau bukan? Bukan. Karena 16 bukan kelipatan 7, maka kita gunakan Pi sama dengan 3,14. Yes. Tuliskan kembali 1/4 dikali 3,14 ya, dikali 16, oke. Dikali 16, good job, alhamdulillah. Oh, 16 ya. Oke, sekarang kita lihat nih. Di sini ada 16, ada 4. Masih ingat ya, kita bagi. 16 dibagi 4 sama dengan berapa? Ya, 4. 16 dibagi sama 4, 4 dibagi 4 sama dengan 1. Habis ya 4-nya. Oke, berarti sisanya adalah 1. Tidak perlu kita tulis kalau 1 ya, karena kan 1 dikali angka berapapun tidak akan mengubah angka tersebut. Kita tulis 3,14 dikali 4, oke, dikali 16. Oke, kita boleh mengalikan 3,4 dikali 4 terlebih dahulu, baru kemudian dikali 16. Atau sebaliknya, kita kalian dulu bilangan bulat ini, 4 dikali 16, baru dikali 3,4. Oke, kita ambil yang kedua saja ya. Kita kalikan dulu nih. Agar bilangan bulatnya tuntas, kita hitung perkaliannya. Ingat yang angkanya lebih banyak, kita tulis di atas saja ya, biar lebih memudahkan. 16 dikali 4. 4 dikali 6 sama dengan berapa? Ya, 24 ya. 4-nya kita tulis, 2-nya kita simpan. Oke, 4 dikali 1 sama dengan 4. 4 tambah 2 sama dengan 6. Good job. Berarti 16 dikali 4 sama dengan 64. Oke, sekarang kita kalikan dengan 3,14. Jumlahnya lebih banyak nih, 3,14. Ada 3 angka, maka kita letakkan di atas. Oke. 3,14 kali dengan 64. Ingat ya, perkalian desimal tidak perlu menyejajarkan tanda koma. Ya. Oke, 4 dikali 4 sama dengan, betul, 16. 6, kita tulis, 1 kita simpan. 4 dikali 1 sama dengan 1. Sama dengan 4, maaf. 4 dikali 1 sama dengan 4, ditambah 1 sama dengan 5. 4 dikali 3 sama dengan, yes, 12.
Lanjut, 6 dikali 4 sama dengan berapa tadi? Sama? Ya, 24 ya. 4 yang kita tulis, 2 yang kita simpan. 6 dikali 1 sama dengan 6 ditambah 2. 6 tambah 2 sama dengan 8. Lanjut, 6 dikali 3 berapa? Ya, 18. Oke, good job, barakallah. Benar ya hitungannya. Kita jumlahkan. 6, tuliskan di bawah, turun. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Oke, good job. 2 tambah 8 sama dengan 10. 0, tulis. Satunya ditambahkan di atas. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 8 sama dengan 0. Lihat mas 0 ya. 1 yang tuliskan di atas. 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, apakah sudah selesai? Oh, tentu belum. Di sini ada koma. Berapa angka di belakang koma? 1, 2. Maka kita harus meletakkan 2 angka di belakang koma untuk hasilnya ya. 1, 2. Maka letak komanya ada di antara 0 dan 9. Hasilnya adalah berarti 200,6. Satuannya apa? Luas. Maka sentimeter persegi. Oke, good job. Alhamdulillah. Coba dilihat kembali, dipahami sedikit demi sedikit. Oke. Kita bisa lanjut. Oke, kita lanjut ya. Bismillah. Soal nomor 9. Wah, satu soal lagi insya Allah. 9, 10. Soal nomor 9 selesai, kita langsung masuk ke soal nomor 10 tentunya ya. Oke, soal nomor 9. Tentukan keliling dari bangun datar berikut ini. Lihat bangun datar apa ini? Ya, betul. Ini adalah setengah lingkaran. Yang ditanyakan atau yang diminta untuk dicari adalah keliling dari bangun datar ini. Hati-hati ya, keliling adalah jumlah seluruh sisi terluar. Kalau hanya sisi lengkungnya saja, ini belum keliling utuh dari bangun datar ini. Kita harus menambahkannya dengan sisi satunya lagi nih. Nah, sisi datar ini ya. Ini adalah diameter lingkaran. Maka untuk bangun datar tersebut, kelilingnya adalah, tadi ini setengah lingkaran ya, kita sepakat. Oke. Keliling bangun datar ini adalah keliling setengah lingkaran. Ya. Ditambah ya, betul, diameter lingkaran tersebut ya. Jadi keliling bangun datar yang seperti ini bisa beda-beda nanti rumus yang dimasukkan. Oke. Keliling setengah lingkaran. Keliling lingkaran apa tadi? Ya, pi dikali d. Karena setengah lingkaran maka tambahkan setengah dikali pi dikali diameter. Baru ditambah diameter lagi. Ya. Kalau kita mau lihat nih ya, ini kan keliling setengah lingkaran nih. Dari sisi lengkung. Ya. Nah, ini baru segini. Karena yang ditanyakan keliling bangun datar ini nih, maka harus tambah lagi nih bagian datar ini. Nah, ini baru keliling dari bangun datar tersebut secara utuh ya. Maka setengah keliling lingkaran ditambah diameternya. Karena garis mendatar ini adalah diameternya. Oke, kita masukkan. 28 kelipatan 7 bukan? Ya, jelas ya. Itu adalah kelipatan 7. Kita tuliskan kembali angkanya. Maka kita gunakan pi-nya sama dengan 22 per 7 karena diameternya merupakan kelipatan 7. Oke. 22, ini kayak pas apa ya? 22 A per 7 dikali 28. Oke. Ditambah 28 lagi. Lihat, ada perkalian penjumlahan. Kita harus menyelesaikan perkaliannya terlebih dahulu. Oke, di sini ada 22 yang bisa dibagi 2 kan? Oke, 22 dibagi 2. Coret. Berarti sama dengan 11. Good job. 22 dibagi 2 ya, sama dengan 11. Oke. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sekarang 28 bisa dibagi 7 kan ya? Karena merupakan kelipatan 7. 28 dibagi 7 sama dengan hitung. Ya, sama dengan 4. Good job. Alhamdulillah. Mudah sekali nih. Sehingga dapat kita peroleh
satu persatu sudah habis ya, sama dengan 1, tidak perlu kita tuliskan, karena dikali. 1 per 1 dikali 11. 7 sudah habis, tinggal tulis 1 kan ya di sini. Maka angka 11-nya saja kita tuliskan. 11 dikali 4. Ya, karena tadi 28 dibagi 7 sama dengan 4. Ditambah 28. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah, mudah sekali. 11 dikali 4 sama dengan 44. 44 ditambah 28. Berapa 44 ditambah 28? Ayo, oke, kita coba penjumlahan menurunnya. Kalau bingung. Oke, 4 ditambah 8 sama dengan 12. Good job. 2, 1 itu di atas. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 2, 7. 72. Maka hasilnya adalah 72 cm. Karena yang ditanyakan adalah keliling. Oke? Sampai di sini dapat dipahami, insya Allah. Alhamdulillah, kita sudah dapat mengetahui keliling dari bangun datar tersebut yang memiliki diameter 28,5 lingkaran. Ini adalah 72 cm. Alhamdulillah. Next, kita lanjut ke soal terakhir. Soal nomor 10. Oke, bismillah. Oh, soal cerita lagi nih. Oke, kita seperti biasa analisis dulu ya. Kita garis bawahi kata-kata pentingnya. Khadijah membeli pizza yang berbentuk lingkaran dengan diameter 8 cm. Nih kata kunci yang pertama. Karena teringat keutamaan memberi hadiah seperti yang Rasul contohkan, Khadijah memisahkan 1/4 bagian dari pizza tersebut untuk ia makan. Oh, 1/4-nya untuk Khadijah nih. Ya. Dan memberikan sisanya kepada Fatimah. Oh, oke. 1/4-nya untuk Khadijah ya, untuk dia makan sendiri. Dan sisanya yang sudah dia pisahkan tersebut untuk Fatimah. Ya, akan diberikan kepada Fatimah di sisanya. Oke, dengan senang hati mengharap ridho Allah semata. Nah, pertanyaannya, tentukan luas pizza yang diberikan Khadijah kepada Fatimah. Luas pizza yang diberikan Khadijah kepada Fatimah. Oke, kita gambarkan ya. Pizzanya Khadijah. Ini adalah pizzanya Khadijah. Nah, di sini disampaikan Khadijah memisahkan 1/4 bagian. Oke, biar dapat 1/4 kita buat dulu pembagiannya. Khadijah memisahkan 1/4 bagian. Nah, 1/4. Maka sisi yang di atas ini adalah pizza yang akan dimakan oleh Khadijah ya. Ini milik Khadijah. Sedangkan sisanya nih 1, 2, 3 untuk Fatimah. Masya Allah, lebih banyak ya yang diberikan kepada Fatimah. Ada berapa bagian diberikan kepada Fatimah? Berarti yes, 3/4. Kalau Khadijah hanya makan 1/4, ternyata Fatimah diberi oleh Khadijah 3/4 bagian. Masya Allah, untuk Fatimah 3/4 bagian. Oke, maka berapa ya luas pizza yang diberikan Khadijah kepada Fatimah? Kita tinggal memasukkan ke dalam rumus luas lingkaran. Oke. Masih ingat ya? Luas lingkaran rumusnya adalah Pi dikali R dikali R. Tapi karena di sini pizza yang diberikan kepada Fatimah adalah 3/4 lingkaran, maka kita tambahkan 3/4. Ya, rumus 3/4 lingkaran nih, bukan rumus lingkaran utuh ya. Oke, rumus 3/4 lingkaran, maka tinggal kita tambahkan 3/4. Oke, dikali Pi, oke, dikali R, oke, dikali R. Oke, sekarang kalian lihat. Yang diketahui di soal adalah diameternya. Diameternya sama dengan 8. Kalau diameternya sama dengan 8, maka jari-jarinya sama dengan berapa? Ya, tentu saja. Jari-jari adalah setengah lingkaran ya. Maka jari-jarinya sama dengan 8 dibagi 2, 4. Good job, Masya Allah. Diketahui jari-jari pizza tersebut adalah 4.
Maka tinggal kita, oh maaf ini dikali R ya. Pi dikali R dikali R. Kita masukkan. 3/4. 4 itu kelipatan 7 bukan? Bukan. Maka kita gunakan 3,14. Oke. 3,14. Yes, dikali 4. Oke. Dikali 4. Oh, ini agak minggir sekali ya. Oke, masih terlihat ya insya Allah ya. Lihat, 4. Bisa kita sederhanakan nih. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Habis ya langsung ya. Maka yang tersisa adalah 3 dikali 3,14 dikali 4. Seperti biasa, untuk memudahkan atau mengefektifkan penghitungan, kita kalikan dulu dengan bulatnya nih. 3 dikali 4 sama dengan 12. Maka 12 dikali 3,14. Atau 3,14 dikali 12, sama saja ya. Kita hitung. Di mana ya menghitungnya? Di sini saja deh. 3,14 dikali 12. Oke, 2 dikali 4 sama dengan 8. 2 dikali 1, 2. 3 dikali 2, 6. 1 dikali 4, 4. 1 dikali 1, 1. 1 dikali 3, 3. Kita jumlahkan. 8. 2 ditambah 4, 6. 6 ditambah 1, 7. 3. Oke, lihat ada berapa angka di belakang koma? 1, 2. Maka ada 2 angka juga di belakang koma, sehingga komanya kita letakkan di antara 7 dan 6. 37,68 ternyata hasilnya. Jadi, luas pizza yang akan dimakan oleh Fatimah nih, yang diberikan Khadijah kepada Fatimah adalah 37,68 cm persegi ya. Alhamdulillah. Selesai sudah. Masya Allah. Akhirnya kita sudah menyelesaikan soal-soal tantangan. Kita sudah selesai membahas soal-soal tantangan persiapan PS Matematika untuk kelas 6 ini. Kalian dapat ulang kembali mengerjakan soal-soal ini di rumah. Semoga Allah beri kemudahan. Semoga PS-nya lancar dan penuh dengan berkah. Ingat, dalam mengerjakan apapun, Allah yang melihat kita. Maka, berlaku jujur, percaya diri, dan terus berlatih adalah kunci untuk mencapai atau menggapai kesuksesan kalian. So, semoga Allah mudahkan dan ridhoi untuk PS hari esok dan seterusnya, dan juga penuh dengan berkah tentunya insya Allah ya. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dah.